Ya, halo pemirsa, buku dapat lagi dibincang-bincang bersama saya Regina Mangke. Dunia komedi tanah air kembali memanas. Ini gara-gara ada satu special show dari seorang komika senior yaitu Panji Pragiwaksono yang bertajuk Mensrea. Nah, ini publik terpecah dua, ada yang mendukung, tapi ada juga yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Panji karena katanya sudah melewati batas etika, bahkan sampai menyerang fisik seorang pemimpin negara Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan para komika asal Sulawesi Utara atas fenomena yang terjadi ini? Saya sudah kedatangan tamu spesial atasan Republik Indonesia. Sesuai kok sampai saya tulis atasan Republik Indonesia yang pertama ada Andrew Stifler. Iya, Halo, apa kabar? baik Kak. Berikutnya ada Pastor Atrenemia. Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini solding baju atasan Republik Indonesia. Ini selaku komika, bagaimana? Dia tuh sebau nih, pastinya. Tahu bau nih show-nya Panji ini yang sempat berapa hari ya dia bertengger di Netflix itu selalu yang pertama, yang paling banyak ditonton di Netflix Indonesia. Iya, sekitar 2 minggu. Tapi akhirnya turun tahta juga. Yep. Bagaimana tanggapan pertama? Apakah mau nilai Panji ini terlalu berani atau bagaimana? Kalau berani sih, berani. Cuma kalau terlanjur berani, masih di batas. Kalau dari kita ya, stand up comedian masih di batas wajar sih. Masih wajar. Masih di batas wajar. Masih batas wajar. Masih batas wajar. Luar biasa. Tapi fun fact dulu, kita fun fact. Ini baju yang kita pakai ini. Ini karyanya anak Manado. Oh, Jadi desainernya Panji itu orang Manado. oke. Yang bikin logo Mensrea, Skakmat dan DP vlog-vlog lain semua dan DP desain baju, merchandise dan Oke. Mudik tadi Risa supaya dapat Ria, boleh? Oke. baik. Nah. Coba kamera mungkin boleh. Oh, nice, Re. Kecil. Jadi ini kita dikasih sama Oke, saya. Panji. Anak Manado. Orang Manado, Orang stand up Manado. komedian juga. Bukan stand up comedian, memang dia desain grafis. Dia sudah desain beberapa banyak sekali. Kalau tahu dulu waktu zaman COVID yang angka-angka itu, yang dari Angka. Pemprov punya, dia yang desain orang yang sama. Oh, oke. Tapi sekarang akhirnya ditarik Panji begitu. Ya, cuma dia kerja memang dari Manado. Oh, oke. Dari dulu sampai sekarang. Masih ada kalau ada yang suka pesan. Ini so habis. Oh, habis. Habis. Terlalu hilang. Oke. Kalau dari Andre bagaimana tanggapannya? Kalau bilang batasan mungkin orang yang komika ini show-nya Panji yang kesekian sebenarnya. Jadi dari banyaknya show-nya Panji, menurut kita kalau dari tingkat kelucuan dan teknik stand up ini lebih kurang dari yang lain. Tapi lebih kurang. Iya, kalau yang masalah lucu ini tidak terlalu dibandingkan show-nya Komodo Munoi. Itu banyak show-nya lain yang di lucu itu tingkatnya tinggi sekali. Tapi di show yang Mensrea ini Bang Panji membahas kurang lebih 90% data dan fakta. Dan kalau dibilang berani karena fakta itu bukan cuma beliau yang tahu, kayaknya satu Indonesia relate. Makanya 10.000 orang di dalam itu cuma data untuk memverifikasi sebenarnya. Jadi bilang sebatas ya karena kebanyakan fakta, data. Mungkin ada beberapa yang termasalahkan tapi sebagian besar itu data. Fakta atau data yang apa ya dong bilang? Relate dengan dibercandakan. Ya, bukan. Sebenarnya kalau fakta itu data begitu untuk stand up comedy, kalau orang bilang itu orang jadi perwakilan orang untuk kata orang yang garu akang. Artinya orang setahu itu, cuma harus ada yang berani bilang itu yang dibawa di stand up comedy. Kalau namanya lewat atau enggak apa masalah apa tadi visi atau bilang enggak juga, soalnya kalau menurut orang ya tersinggung dan enggak tersinggung itu diambil. Maksudnya kalau kita bilang ke Kak Gina, kalau putih, kalau Kak Gina tersinggung ya tersinggung, kalau nyandak terserah Kak Gina tuh. Tapi sebenarnya dari ini kalau orang bicara ini kan banyak bicara soal etika kan, banyak yang permasalahkan ini sonda etis lah segala macam. Apakah memang materi-materi stand up comedy seperti ini atau bagaimana? Ini ada tipenya memang stand up comedian apa begitu atau bagaimana sih sebenarnya kalau di dunia stand up? Mulai orang yang harus bertanya sebenarnya. Apakah semua semua penonton stand up comedy seperti itu? Masalahnya yang nonton waktu itu sudah nggak tersinggung. Yang bayar tiket, harga tiket Mensrea itu juta nih. Oh ya?
dan 10.000 penonton. Oke, masalahnya mungkin karena kan ini dipublish secara umum Di iya, Netflix ya. iya itu dia. Tapi subscribe juga tuh itu. Iya. Iya. Jadi enggak secara umum yang umum sekali. Jadi berarti memang kalau dari mata komika ini sebenarnya hal-hal yang biasa jadi materi stand up comedy begitu. Tapi maksudnya enggak juga. Sebenarnya ini kalau dari kita cuman seorang Panji Pragiwaksono yang memang bisa seperti itu. Maksudnya Oke. ada yang mungkin orang juga bahas mungkin hal yang terkait politik, mungkin sesuatu yang viral yang kalau menurut kita DP batasan kayaknya begini, karena kita takut, kita pikir DP batasan kalau dia 1 sampai 10 kita pikir kita main sampai di batasan 5 lah. Menurut kita itu paling bisa diterima untuk masyarakat Sulut kalau kita main jokes politik atau jokes agama atau jokes yang relate tapi takut menyinggung gitu. Jadi kalau kita tapi batasan sampai di situ, tapi kalau misalnya seorang Panji Pragiwaksono itu dari show pertama kali bikin show sampai dengan show yang sekarang, Bang Panji selalu main di batasan yang bisa jadi memang orang tersinggung. Batasannya Panji. Iya, menurut dia itu masih sebatas wajar. Jadi masing-masing komika dia punya takaran sendiri terkait dengan batasan itu. Jadi kalau dari mungkin kita ya sebatas mengkritik tapi relate, kemudian komedinya masih normal-normal, orang tertawa bisa diterima, kan ini bukan ilmu pasti, kita nggak tahu juga orang tertawa di bagian mana. Tapi yang enak ada materi yang bikin tersinggung barengan ada upload tuh. Dia bilangnya terus ada materi offline, materi online. Materi di special show itu materi yang offline kali 2. On air kali 2. Online, on air dan off air. On air yang memang agak lebih keras sebenarnya sih untuk materi. Ini maksudnya kerasnya di istilah apa ini? Sebenarnya stand up comedy ini kok tadi kan bilang masih sebatasnya wajar menurut Panji gitu. Apakah memang dia stand up comedian selama ini memang selalu seperti itu? Memang selalu tegas kritik pemerintah, materinya begitu atau banyak juga, tapi banyak juga dibahas lain di diri sendiri. Jadi komika itu ada nama persona komik atau topeng sosial yang dibawa di atas panggung. Nah, topeng yang selalu dibawa oleh seorang Panji Pragiwaksono atau personanya Panji Pragiwaksono itu dinilai pengkritik karena materi-materi yang dibawa itu relate dengan keadaan-keadaan itu. Politik, kemudian hal-hal yang berkikis dengan dia lah. Kan dia juga aktif di politik. Jadi itu yang bahas politik. Kayak kalau kita bahas waktu kita jadi super jenazah, bahas politik kan dari sudut pandang super jenazah. Beda sama Panji yang di ring 1 waktu kemarin sama dia tahu banyak emosis atau di lingkungan yang dia skakmat. Sering ajak-ajak orang untuk itu yang bikin orang jadi kayaknya ini kayak dalam tanda kutip buzzernya Anies kan, karena orangnya juga hadir kan waktu itu dan memang jadi satu-satunya yang nggak disinggung oleh Panji kan, nggak disinggung kan di Mensria soal disebut tapi tidak disinggung. Di G-Confess lalu pernah undang ini di atas panggung Anies di Kombut, tapi dia nggak tersinggung sih. Ada semalam tampil naik di atas panggung terus bilang selamat malam orang-orang yang tidak mobilisasi. Kita tahu itu pasti kombutan si Panji, tapi tidak tersinggung juga tuh kan. Kalau kayak Anies kan berapa kali diundang di kayak di ada beberapa TV begitu di roasting langsung oleh komik. Ada juga memang segmen roasting Pak Anies, ada juga roasting Fahri Hamzah, ada juga roasting DPR. Ada yang kritik DPR itu acara komik. Jadi berarti intinya Panji pernah sebenarnya kritik Anies. Iya sudah pernah, serianya nyanda. Sering. Oh sering. Bahkan di show bukan show-nya Panji, show-nya anak stand up comedy yang Panji datang, yang di roasting Anies. Itu sudah sering sekali. Berarti ini bukan menyuarakan keresahan satu pihak tertentu ya. Berarti ini memang karena memang suara-suara yang mungkin tidak didengar suka diangkat oleh Panji begitu ya. Betul. Ya, cuma banyak juga yang berkata bahwa jangan kau sampai serang fisik, kan ada sampai satu statement yang bilang ya Gibran ngantuk begitu ya. Mana tanggapannya, tapi orang bahas usai yang melihat berikut ini, tetap di Bincang-Bincang.
Ya, komika Manado bahas soal mensreanya. Panji Pragiwaksono masih bersama Andrew dan juga Andre. Ini hampir sama dong penama. Madura ini nyanda kembar ya. Mirip, cuma mirip nama ya. Mirip profesinya mungkin ya. Sama-sama seorang stand up comedian. Nah, oke. Nah, ini ada yang bilang ini soal batasan karena banyak yang menilai bahwa Panji ini menyerang fisik seorang pemimpin negara ini yang sedang menjabat. Wapres, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang dikatakan ngantuk ini. Sebenarnya hal-hal seperti ini wajar atau bagaimana kalau di materi stand up komedian? Masalahnya ini seorang pemimpin begitu. Bagaimana deh? Kalau di stand up comedy sebenarnya ada kesepakatan yang tidak tertulis atau ada peraturan yang tidak tertulis terkait dengan fisik. Jadi di stand up comedy itu orang tidak bisa menyerang atau menjadikan sebuah bahan lelucon sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sesuatu? Kan fisik itu tidak bisa dirubah kan, memang dari lahir kemudian itu kan memang sudah jadi seperti itu. Jadi orang tidak bisa merubah sesuatu, tidak bisa melakukan candaan sesuatu yang tidak bisa diubah termasuk fisik. Nah kalau yang di situ kan Bang Panji mulai dengan kalau melihat stand up comedy itu kan ada namanya premis. Bagaimana hasil dari point of view yang dilihat Panji kemudian disebutkan sebagai premis, kemudian ada setup, ada punchline, itu dalam teknik stand up comedy. Ya, pas Gibrannya itu punchline. Nah, makanya di situ Bang Panji menggunakan salah satu teknik itu dalam dia warna komedinya itu storytelling gitu kan, ceritanya itu rapi. Waktu dibilang ini gini-gini baru Gibran ngantuk ya, dia kemudian oh salah nada. Nah ngantuk itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau kita mengantuk, kita minum kopi, ngantuk itu bisa dirubah dan tertunda begitu. Iya, olahraga atau apa begitu. Jadi sebenarnya ia membuat orientasi ini ketika ada act out, itu teknik act out seorang Panji Pragiwaksono yang pakai tangan kemudian mimik mukanya, itu namanya impersonation. Dia mengimpersonatekan. Nah, apa yang diimpersonasikan oleh Panji Pragiwaksono, ada meme itu bikin foto Panji Pragiwaksono begini dengan Pak Gibran, Pak Wapres yang begini. Nah itu dalam momen Pak Wapres lagi debat. Ya waktu itu ya sama Cak Imin, momentum dengan Cak Imin dia. Sebenarnya kalau dinilai dari situ, Bang Panji lagi mengkritik sesuatu yang sebenarnya juga dikritik oleh orang lain, tapi orang lain enggak mampu menyampaikan itu. Itu kalau dari pandangan komika, kalau terlalu melihat itu. Boleh kritik sesuatu yang masih boleh berubah maksudnya. Iya. Fisik orang gede. Susah nggak bisa, kecuali si orang gedenya itu sendiri membahas dirinya sendiri, ya itu bisa. Tapi kalau kita ada komik, betul orang itu banyak komik yang gendut. Tapi orang nggak ada hak untuk, kan nggak pernah orang bahas dia kemudian DP fisik begini, kemudian stretch smart dan sebagainya, nggak bisa dong. Kita nggak bisa lakukan itu. Jadi memang tapi orang boleh bilang. Apalagi kalau ada sesi roasting, atau orang pasti ada izin untuk membahas itu. Iya sih, maksudnya kalau umpamanya tertahan begitu secara fisik, orang nggak bisa mau bahas fisik orang lain, iya betul. Kalau umpamanya nggak bisa dirubah, bisa juga sih. Tapi kalau umpamanya batasan, kalau menurut kita sih batasan itu dari komika masing-masing. Jadi remnya dari kan tadi kita bilang aturannya tidak tertulis sebenarnya. Jadi kan kalau umpamanya komedi itu orang selalu meraba sampai batasan. Semakin dekat dengan batasan semakin berisiko, semakin sebenarnya DP semakin mau menuju ketawa semakin lebih ini kan. Tanggung jawab masing-masing. Lebih di pinggir jurang, maksudnya lebih lucu begitu atau bagaimana? Batasan tuh orang harus raba. Kalau umpamanya pun ada batasan terus orang terlalu jauh dari batasan, kayaknya jangan usah jadi stand up comedian. Analoginya begini lah, jokes itu dia seperti orang tarik karet. Karet kan kalau orang tarik terlalu longgar, dia kan pasti karet itu nyanen. Tapi kalau orang tarik terlalu kuat, putus kan. Makanya pas, nah itu komika-komika cari pasnya itu. Nah bagi kita DP pas itu sampai di sini. Mungkin bagi Andrew pasnya sampai di sini, itu tergantung dengan di mana komik itu bergaul, sosial dari komik itu. Kalau contoh kayak kita sering bergaul dengan tokoh-tokoh politik, berarti kan ada banyak informasi politik yang kita tahu. Betul. Nah ketika orang lain juga tahu informasi yang sama, knowledge-nya sama antara
komika dan penonton. Nah, itu yang susah. Muka Nah, pikirannya komika dengan nah, tapi waktu Bang Panji yang Bang Panji sampaikan itu penonton sudah tahu lama itu. Jadi penonton sudah relate dengan itu. Oke. Makanya di dalam mensrea, makanya namanya mensrea, niat jahat. Iya. Di situ ada banyak sekali kejadian-kejadian yang disampaikan Bang Panji, yang disampaikan bukan kasusnya sudah terjadi, tapi bagaimana kasus itu terjadi. Tentang polisi yang narkoba, kemudian begitu. Iya. Dia sampaikan bagaimana cerita itu dan di disclaimer dengan menurut keyakinan saya. Terus juga kalau nonton awalnya dia langsung Kali tidak display ulang. memang. Iya. Kayak saya atasan presiden, kita atasan presiden, kita semua atasan presiden Republik Indonesia. Jadi kayak dia langsung bikin satu Menjelaskan beliau. satu sudut pandang. Ayo, orang sama-sama ini. Orang ke sudut pandang adalah orang semua atasan presiden. Oke. Jadi orang berhak ngomongin masalah negara, berhak ngomongin masalah kriminal yang dilakukan oleh instansi dan apa segala macam. Jadi dikasih satu point of view dulu di dalam special show ya. Di dalam special show kembali lagi ke orang-orang yang datang memang untuk nonton special show-nya Panji. Oke. Kalau umpamanya ada yang bilang, tapi kan ya nak semua begini, tapi kan ya nak semua begini. Di stand up comedy ada yang kayak orang nggak bisa menggeneralisir banyak, tapi bikin satu untuk jadi semua bisa terima bisa. Oke. Contohnya kita ada analogi kayak rupa, menurut Kak Gina semua ibu baiknya enggak? Oke. Ya enggak semua tuh kalau umpamanya semua orang. Tapi di lagu Kasih Ibu Kepada Beta, orang bisa sepakat bahwa ibu ada baik itu karena dia pakai disclaimer Kasih Ibu Kepada Beta dia sendiri. Oke. Jadi itu yang bikin, karena ini spesial show Panji Pragiwaksono. Jadi orang datang di situ untuk nonton point of view, keresahan Panji Pragiwaksono. Oke. Nggak bisa orang mau gugat, nimbul begitu, Ya. pandangannya dia. Orang datang untuk menyaksikan. Kayak contoh jemaah akhirnya bikin show, kita bikin show. Kalau penonton itu benar benar penonton. Ada kita penonton bukan penontonnya Andrew karena waktu Don datang ke Andrew, dia suka dengan warna komedinya Andrew. Begitu juga dengan kita. Dan disclaimer, stand up comedian itu beda dengan pelawak-pelawak yang kayak di Sering Mulat atau pelawak panggung yang permainan. Iya, karena kalau kita lihat memang materi stand up comedy itu sebenarnya tidak bisa untuk masyarakat luas. Karena kalau dia berwawasan tidak sampai di situ pasti dia tidak mengerti. Betul toh? Iya, makanya Mesti orang yang mengikuti berita, karena kalau enggak dia enggak akan paham ini jokesnya di mana. salah satu skill stand up comedian itu yang wajib adalah menyamakan referensi. Iya, knowledge-nya itu. Mau kasih sama referensi dulu, karena kalau dia salah baca referensi dari penonton, otomatis nggak akan kena. Oke. Sebenarnya ini gaya stand up comedy ini kan dibilang belum lama-lama amat kan orang masuk Indonesia. Ini gaya dari luar, dari Amerika kata dari mana sebenarnya? Awalnya sih stand up comedy dari Amerika. Oke. Cuma yang masuk di Indonesia adalah seni stand up comedy yang Indonesia sekali menurut kita. Karena banyak sekali menganut budaya-budaya Indonesia yang di luar, di Amerika itu lebih keras. Di luar lebih keras, Lebih di sini masih Indonesia sekali, ada budaya-budaya Indonesia yang diserap begitu. Apa budaya-budaya apa itu? Orang cari tahu usai yang mau lewat berikut. Ya, bicara soal stand up comedy ini sebenarnya bukan lawakan yang memang dari turun-temurun Indonesia, karena rupa tadi Andrew bilang kan orang taunya Simulat. Kalau di Manado mungkin pelawak-pelawak yang senior-senior kan, rupa siapa itu? Rupa Dorang Kale, siapa lagi? Almarhum iya Bu Tahanusang itu kan. Nah, stand up comedian ini kayaknya agak susah dinikmati generasi di atas milenial, generasi X begitu, apalagi baby boomer. Kayaknya orang nggak akan kena tuh dengan stand up, materi-materi stand up komedi tuh bagaimana? Tergantung sih. Kalau stand up comedian juga yang dari generasi boomer kayak Cing Abdel. Oke. Tapi masuk-masuk aja kayak Cak Lontong. Cak Lontong, oh iya Cak Dan Lontong ada. Sebenarnya tergantung aja dari cara pembawaan. Sebenarnya setiap stand up comedian ada warna sendiri. Oke. Dia yang ada penikmat sendiri kalau menurut kita. Ya. Nah, tadi kan bilang ini stand up komedi Indonesia walaupun diserap dari luar, dari barat, tapi yang sekarang ini terjadi di Indonesia ini betul-betul menganut budaya-budaya Betul. ketimuran. Budaya Indonesia. Ini bagaimana? Karena kalau mau lihat, mohon maaf ya, karena
contohnya di materi Panji lumayan banyak juga dia kata-kata kasar, mau make orang Manado bilang, itu bagaimana? Di Indonesia sih banyak sekali serapan, jadi orang kayak rupa lebih santai, lebih kalem. Salah satunya orang harus ada bridging untuk ke apa? Ke materi yang lain. Kalau Amerika tang langsung. Terus yang seperti Andre bilang materi apa? Kesepakatan tidak tertulis. Di stand up comedy di luar nggak ada. Nggak ada sama. Nggak ada. Langsung kalau mau bercerita fisik ya cerita fisik. Kalau mau cerita soal ras, cerita soal ras. Iya. Bahkan ada stand up comedian yang masuk penjara karena ada yang cancel di TV. Seorang legend yang akhirnya harus cancel di TV, padahal di stand up comedian legend sampai sekarang masih ini cancel di TV sampai berpuluhan tahun. Siapa itu? Ada salah satu stand up comedian di luar. Stand up comedian yang ada yang sampai masuk penjara karena harusnya itu nggak bisa, kata-kata itu nggak bisa disebut, apalagi di TV, dan disebut semua. Ada berapa kata yang nggak bisa disebut di Amerika dan disebut pas di on air. Itu batasan menurut dia. Berarti kriminalisasi stand up comedian juga ada di luar. Di luar ada. Walaupun di luar ini memang mengalut asas DP, orang menyampaikan pendapat kan sangat bebas kan? Yap. Jadi menurut kita kalau yang soal Panji punya itu masih dengan adab ketimuran lah. Walaupun ada batasan masing-masing. Dengan batas ketersinggungan masing-masing setiap orang yang mendengar. Kalau yang nonton kayaknya yang nonton ya, kita kembali lagi ke orang yang nonton, yang datang nonton. Nggak ada yang tersinggung menurut kita. Masalahnya dia tidak singgung orang yang datang, mungkin dia singgung yang lain kan? Tapi kan yang komplain akhirnya bukan orang yang atau yang lapor ke polisi, bahkan bukan orang yang disinggung. Katanya Dia mengaku bahwa dari sesuatu, tapi orang yang itu yang mau kasihku. Sampai tanya Andre gimana ini? Bilang sedang komedian Indonesia sebenarnya masih cukup normatif atau bagaimana? Sedikit beda dengan Andrew. Kalau aktor masing-masing punya review tentang hal ini. Kalau seandainya kita melihat ada sedikit pandangan tentang, maaf agak sedikit tapi antropologi sosialnya Panji Pragiwaksono ini kan untuk saat ini sedikit memutuskan untuk berkarir di New York, di Amerika. Nah kalau kita mau lihat kayak lumayan banyak kata-kata kasar, terus ada juga kan yang dia sampai iya ada dan itu sebenarnya kalau menurut orang di special show itu dilazimkan memang. Dilazimkan, apalagi penonton yang datang kembali lagi terbiasa dengan komik warnanya begitu. Nah kalau kita memang komika yang tidak terlalu suka menggunakan kata-kata kasar di atas panggung, itu orang selalu clean dengan begitu. Tapi ada komika yang memang baru 3 kata yang bagus, semua ada 1 kata makian begitu. Nah, dan menurut orang terganggu, menurut orang fine-fine aja. Saya tahu saja togo, tapi orang fine-fine aja begitu. Mungkin karena Bang Panji di Amerika gayanya begitu, mungkin ada sedikit ke bawah. Tapi kalau melihat dari show sebelumnya, memang Bang Panji punya persona dan warna penyampaian memang begitu. Oh, yang begitu dari sebelum-sebelumnya berarti. Tapi tidak segan yang sekarang. Kalau mau bilang sekarang itu DP show itu yang kalau kita mengambil keputusan kesimpulan mensria ini, makanya Bang Panji bilang mensria ini tidak disetting untuk penguasa. Tapi disetting untuk kita yang menentukan kekuasaan itu. Makanya kalau dibilang tidak tersinggung, dia ada bahas DPR, tapi DPR target bukan DPR-nya, penontonnya. Kalau kalian tidak ngeblank saat memilih, atau kalau kalian memilihnya dengan tidak mengutamakan tentang popularitas, tentang itu, maka si ini tidak akan jadi anggota DPR. Itu kan mau dia masuk di situ. Dia cuma untuk menyadarkan bahwa popularitas itu pemilu nih, makanya dia diawali dengan selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Makanya kita bilang kalau umpamanya orang nonton full, kita rasa nonton full tapi di flash disk itu ya untuk tersinggung yang tersinggung. Kasih cuma nggak full karena ngantuk tidur dapat. Tersinggung yang tersinggung kayak soalnya dia penulisan rapi sekali itu. Saya lihat bagus sekali. Sepanjang itu tuh kita mau tanya, sepanjang itu 2 jam mungkin ya? 2 jam. Itu hafal atau ada contekan di? Dia latih open mic. Special show itu hafal. Special show biasanya di kalangan komik, biasanya untuk satu special show, komik yang special show itu minimal DP jam latihan ada 1.000 sampai 10.000 jam.
Oh, oke. Dia tuh naik latihan itu. Dia nggak siapkan cuma 1 bulan sebelumnya. lama. Berarti itu materi set ke ulang-ulang sebenarnya kalau dia ada open mic kecil-kecil. Dia main dengan Badani. Sekeliling ke komunitas-komunitas. Oh, oke. Don Badani sendiri juga di rumah di kaca itu kan ada latihan psikisnya itu dia. Untuk Bahkan ada meeting, dia boleh open mic di meja meeting. ah Terus dia terima, oh ini kayaknya nggak bisa ini kayaknya nggak lucu, ini kayaknya harus dirubah ini. Itu terbuka sekali kalau untuk stand up comedy. Iya, untuk tapi tampil bicara show. 2 jam masalahnya ini panjang sekali. Kalau dia nggak hafal DP struktur kan menjadi kacau. Itu bagaimana dari pengalaman para komika ini kalau mau dia materinya bagaimana? kita yakin ini sebelum Andrew bilang kita yakin tetap ada materi yang orang siapkan. Banyak ada beberapa yang pasti nggak keluar di 1 jam saja. Pasti ada yang nggak keluar, cuman sebagian besar dari orang persiapan itu karena materi itu sudah terbadani, materi itu sudah dilatih, materi itu sudah menyatu lah dengan terompe gaya delivernya, pasti terbawa lah banyak begitu. Tapi kalau dari kita pengalaman beberapa kali special show, kita ada beberapa yang lewat, yang Nggak satu bisa sama buku sekali baking contekan begitu. Omel. Promoter atau apa, cuma kalau kita nonton pas abis Panji tampil kemarin kan ada di podcast, ditanya apakah ada materi yang lewat, dia bilang dia bersyukur yang di Mensria Jakarta nggak ada yang lewat. ada yang lewat. Cuma Ada yang lewat kan dia nggak mau smooth kan dia mutus. Yang dia terlalu Itu kan show final Kak, sebelum smooth karena di Indonesia kembali lagi orang so ada DP mesti ada bridging, jadi tetap orang akan cari cara untuk muta. ke tekniknya memang ke teknik Tapi dia yang Mensria final ini yang Jakarta nggak ada yang terlewat. Tapi katanya yang Mensria sebelum-sebelumnya ada beberapa. yang dia tur kan dia ini tur kota Indonesia ya. tur Indonesia. ya sebenarnya. Mungkin Mensreya ini berapa kali show dang? Iya, ada Mensria Makassar, Surabaya, Oke. ada Mensria pokoknya di seluruh Medan, ada Medan. ada Medan. Jadi ada dia tur kota, finalnya di Jakarta. Katanya di setiap tiap kota yang sebelum Jakarta pasti ada materi yang nggak lewat. Yang diingatkan, yang kasih ingat selalu fotografernya. Bukti yo, kan ada fotografernya ini. Selalu bilang, bang tadi ada kelewatan yang ini, tadi ada. Tapi fotografer juga sampai hafal materi. Kan dia selalu ya, dia selalu sampaikan juga ke itu. Begitu memang. Tapi yang di Jakarta katanya nggak ada. Cuma kalau tuh orang setiap komik pasti ada cara masing-masing tuh untuk menghafal. Tapi Ada yang coretan apa kita masih ada. Dia beri kita hafal. Tapi ini seorang komika memang betul-betul di persiapan mesti matang ya, karena kalau sampai blank di atas panggung, ya blank juga DP show ya. Nah, orang masih akan membahas lebih lanjut ini kan, ada area juga sensitif yang disinggung oleh Panji ini, menyinggung 2 ormas terbesar di Indonesia. Tapi orang bahas usai yang melewat berikut, tetap dibincang-bincang. Iya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Andrea dan juga Andrew. Orang bahas soal Mensreya Panji Pragiwaksono. Dia juga menyinggung ini 2 ormas terbesar Indonesia. NU dan juga Muhammadiyah, semua orang saya tahu ini soal konsensi tambang ya kemarin. Bagaimana seorang komika melihat hal ini? Apakah ini dalam tanda kutip bunuh diri atau seperti apa? Makanya yang lapor kan bilang katanya dari Muhammadiyah dan NU juga yang katanya melaporkan Panji. Katanya seperti itu, walaupun beredar juga di media sosial iya bahwa itu bukan dia ormas. Itu ada berita resminya atau cuma komentar orang di medsos? Resmi. Resmi bukan Iya. NU maupun Muhammadiyah berarti. kalau mau bilang resmi kemudian itu enggak begitu. Ada di podcast kita tonton dari ini Tom Senior juga dari Inaya Wahid. Dia juga komika tapi juga bagian dari salah satu dari NU. Ya. Menyampaikan ternyata tidak ada organisasi kepemudaan yang mewakili NU yang maksudnya bukan cuma orang yang tidak ada organisasinya. Memang menurut Inaya Wahid tidak ada memang organisasi itu. Itu tepakan Tahu nggak? Berarti sampai mengaku harusnya ditelusuri sama. ya kalau di podcast yang kita tonton di situ, dan sejauh ini juga kita bergaul dengan teman-teman NU, kita tahu belum ada itu. Kalau yang kayak ya irisan kayak PMII, di bagian mahasiswa baru kemudian beberapa yang terkait dengan NU ada organisasi yang turun kenal. Nah, kalau seandainya
bicara tentang dua organisasi, sebenarnya bukan cuma dua organisasi itu disinggung, HKBP juga disebutkan. Tapi menolak kan bilang. Berarti tiga ini kan berarti disebutkan, kan Bang Panji bilang menurut info yang dia terima, Memang ditawarkan kan ke semua organisasi. semua. Kan memang. Nah yang terima kan Iya. dia ini, makanya dimulai jokes itu. Nah, rezeki anak soleh. Nah, itu kan maksudnya tersinggungnya bagaimana itu? Iya. Itu Padahal itu harusnya fakta kan? iya. Dan semua kalangan udah paham kalau umpamanya transaksional politik itu selalu ada yang begitu. Dan kemarin kita nonton full yang statementnya Bapak Mahfud. Bapak Mahfud, ya Prof Mahfud bilang begini, buat Bang Panji udah ketawain aja ini. Karena menurut dia ini tidak ada delik hukum yang bisa menjerat sampai pidana dan sebagainya. Karena hal-hal terkait statement itu dari ormas itu kayaknya bukan cuma Bang Panji yang tahu, semua Indonesia tahu karena hal ini terjadi di mana gejolak politik itu memang kuat sekali kan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut kita pribadi dan menurut keyakinan pribadi ya, Menurut keyakinan saya. karena itu nggak tahu di mana ini mungkin nak bergejolak dengan Mensreya, tapi bisa jadi ada juga yang tidak sependapat dengan Panji Pragiwaksono. Yang di tuntutan terlalu abu-abu tuh. Maksudnya tuntutan terlalu abu-abu. Kalau tuntut hukum kayak menurut kita harus. Cuman Panji sampai ke New York, banyak yang bilang Panji aja takut sampai lari ke New York. Dia memang 3 so bertarung. Itu tadi kita bilang tadi kalau dilihat dari persoalan budaya itu stand up, Bang Panji itu meniti karir di New York sebagai komika mulai dari awal dari klub-klub biasa. Oke. Nah itu makanya perlu tahu itu batasan itu makanya beberapa komik juga di TV-TV atau di podcast selalu mengakui bahwa hal seperti ini tuh cuma bisa dilakukan oleh seorang Panji Pragiwaksono. Bahkan banyak komika bilang kalau tuh orang yang mau bikin masih berpikir. Nah itu kalau ada tayangan mungkin pernah heboh Chris Rock komika itu juga pemain film komedi itu kan pernah dipendaleng sama Will Smith. Karena menurut Will Smith itu sudah menyinggung karena menyangkut dengan fisik dari istri Will Smith. Nah itu kenapa yang tidak tertulis tadi di Indonesia, tolong setuju bahwa tidak bisa jadi lelucon hal yang tidak bisa diubah. Begitu, makanya kita jarang menyerang. Cuma perasaan ada komika satu di TCS itu Jobe suka jaga serang fisik lah diri sendiri. Itu nggak apa-apa. Oke, soal ras juga dia selalu bawa-bawa kan. Karena dia yang paling layak untuk membawa itu. Karena kalau Tuhan yang bilang jangankan bikin jadi jokes, tiba-tiba orang duduk saja panggil DP ras begitu kan itu yang lain kan tersinggung. Kalau yang lain ketun. Nah maksudnya selalu panggil ras, contoh waktu yang CINA tuh diri ke muka publik dan bukan cuma dia di situ. Yang lain kan tersinggung kan, antara kok pukul semua itu. Tapi kalau orang pakai DP nama dulu Jobe itu enggak masalah, atau tulis sendiri yang bilang ke yang lain itu aman. Oke, dari Andre bagaimana? Apa? Yang tadi. Soal Ormas. Nah, Dodo. Aduh, kita lagi ini yang soalnya dari sudah pemilih ya ormas. Ini kan sudah resmi ormas dari berbagai Betul. bukan komunitas ormas masyarakat. Cuma kalau yang kemarin, kalau soal yang itu ya kita sih lihatnya dia hanya membaca fakta saja. Ya nggak ada tambahan lebih. Mal kalau Ngoni 2 berani nggak seperti itu kira-kira? Kalau di special show kita berani. Kita. Cuma kita tidak berani kalau berani umum. Dia berani kira bagi si jomblo. Kalau kita memikirkan yang lain. Berarti tetap masih dalam tanda kutip takut kalau ada apa-apa Iya, begitu. makanya tergantung masing-masing. Itu orang takut Kalau berarti 10 Netflix bayar. tetap kita berpikir lagi. So contoh waktu Bang Panji, semua orang mungkin bisa bikin aman. Tapi kan anak-anaknya Bang Panji kena imbas. Iya, bahkan sampai ada juga yang serang fisik tuh. Betul. Akhirnya sampai ke sana. Nah itu mungkin, makanya kita bilang dia kan masih jomblo. Dia kemana-mana menjadikan itu sebuah pikiran dan bahan pertimbangan supaya jangan sampai kita keluarga juga kena gitu. Tapi memang kalau bicara soal kriminalisasi tadi juga terus sempat bahas, ternyata yang di luar juga ada. Di Indonesia ada enggak yang sampai
dipidana gara-gara materi stand up komedi. Beberapa pernah dicoba waktu itu ada, sebut nama boleh? Iya. Contoh kayak Yusuf Herman, G Pamungkas itu pernah dilaporkan. Ada juga komik dari Tapi sampai masuk enggak? Surabaya. Cuma sampai lapor. Cuma Ada komik dari Surabaya sempat masuk kayaknya. siapa? Ada dari Surabaya atau dari mana yang pas tampil di acara Besar Anis. Oh iya, yang dibahas agama itu, ya yang dibahas. Dia bahas tentang nama-nama banyak nama Muhammad di Indonesia yang Oke. yang tidak sesuai sama Nabi sama nggak sesuai dengan Sempat masuk namanya. penjara. Tapi Kayaknya DP kasus nggak sempat ini tapi dengar-dengar sempat masuk. Masuk diproses lah. Terus Coki sama Muslim kan pertama Iya. dituntut setelah itu, tapi Joshua Suherman juga, tapi akhirnya masalahnya sebenarnya bisa diselesaikan dengan damai. nah itu mukanya Panji waktu dia show dia ada sempat bilang dia bercerita dengan siapa itu ahli hukum atau siapa. Yang penting katanya ada frasa menurut keyakinan saya. Iya, emang itu selesai. Menurut keyakinan saya. Walaupun kadang dia jaga bilang terakhir untuk menurut keyakinan saya. Di belakang. Ya, Oke. aman saja kan. Cuma orang Pak Pendeta ku agak takut-takut tuh karena bukan full timer stand up comedy tuh, ada pekerjaan yang lain. Jadi Berarti kalau setiap special show, kalau bikin special show termasuk Andre dan juga Andrew itu mirip-mirip. Semua handphone diambil, nggak bisa disebar. yep, Memang seperti itu. nggak bisa merekam, sudah ditaruh di awal memang nggak bisa direkam. Jadi kalau umpamanya ada yang upload bisa dituntut karena sudah di awal sudah dibilang nggak bisa direkam. Ya Tuhannya sudah describe dari flyer dari mana. Nggak bisa Larang. rekam. Kalau ada yang iseng misalnya. Dan satunya gara-gara itu rekaman kena ibas DP. Berarti kan yang harus dihukum adalah yang menyebarkan. Kalau kasus begitu. Apalagi kalau sampai tayang di Netflix begitu kan, nah nggak bisa. Apalagi kalau di flash disk itu kan. Kalau umpamanya yang kayak rupa tadi tiba-tiba dia iseng dia upload terus ada yang tersinggung, kan yang menyebarkan bukan si ini, yang harusnya dihukum malah yang menyebarkan harusnya. Tapi kalau Panji kan ini memang dipublish Di Netflix kayaknya sudah dengan pertimbangan yang sangat matang. Tapi ada satu hal yang kita mengucap syukur dari Mensrea. Akhirnya gara-gara Mensrea, akhirnya Pak Wapres kemarin podcast dengan Bang Coki dan Bang Muslim di Bikin podcast konten itu lagi. bikin podcast. Ditanya terkait dengan saya ya. Dan Pak Wapres bilang ya mana-mana aja, maksudnya santai-santai saja, nggak ada. Berarti orang yang berarti di ini tersinggung. nggak tersinggung, mari kapan banyak Yang tapi biasanya kan kalau kita analogikan biasanya kan peliharaan lebih rasa terganggu kalau ada Tuhan diganggu tuh biasanya. Biasanya. Tapi kita batasan satu. Andre sudah ada anak satu, sekolah di sini. Mar, bagaimana kalau ke depan seandainya ada hal-hal yang butuh disuarakan begitu? Kira-kira berani nggak masuk dalam materi? Oh gitu berani. Kalau dia relate di Sulawesi Utara, ditujuknya di Sulawesi Utara. Orang selalu berani kok. Misalnya tadi soal satu organisasi keagamaan yang cukup besar, itu berani mau. Orang selalu berani kok. Berani kalau gitu. Apalagi kalau umpamanya konteksnya special show. Konteksnya special show dan kayak itu kegelisahan yang harusnya orang kasih keluar. Kayak ini kayak gelisah, orang mesti bahas ini. Oke. Tapi bukan cuma bahas tentang sesuatu yang langsung pure orang langsung bahas begitu. Harus dengan cara penulisan yang ya rapi, yang dewasa dan yang layak untuk dikonsumsi orang penonton yang bersedia membayar. Oke. Nah, ada anggapan katanya komika zaman sekarang itu lebih suka yang kontroversi supaya DP tiket laku, supaya viral. Apakah mesti seperti itu? Orang bahas usai yang mau lewat berikut ini. Ya, orang ada di segmen akhir bincang-bincang kali ini. Apakah seorang komika memang mesti mengejar kontroversi dan mengorbankan kedamaian publik demi viral, dapat tiket supaya laku? Apakah seperti itu? Bagaimana tanggapannya? Apakah memang selalu mesti cari yang hal-hal yang kontroversi begitu supaya laku? Ada nggak yang dia selalu dapat materi damai, nyaman, tapi dia bisa Nggak mencari kontroversial ya. Panji Pragiwaksono Mensrea 10.000 penonton sold out di setiap kota, sold out sebelum viral.
Berarti kan bukan cari viral. Show-nya nanti di Netflix baru viral. Berarti kan tiketnya laku-laku saja tanpa harus cari kontroversi dan kedamaian apa promosi kedamaian publik. 10.000 tiket di Jakarta dengan harga tiket jutaan rupiah. Mulai dari berapa tiket? 3 juta atau 1 2 juta? juta, 2 2 juta. juta yang paling murah. 2 juta. Wah, luar biasa ini. Semua pada Mbak Uni Blackpink ini ikut harga. Dan 10.000 penonton. Hmm. Waktu itu kan waktu penjualan tiket nggak ada kontroversi, belum ada kontroversinya, nanti muncul sekarang malah. Pas muncul di Netflix, pas muncul orang-orang yang tersinggung, yang mulai membela orang yang bahkan pas ditanya ternyata nggak tersinggung. Jadi kalau menurut kita, komika harus mencari kontroversi untuk bisa laku DP jualan tiket dan apa segala macam special show. Buktinya mensrea nyenda ini juga. DP promosi jelas. Kalau di Panji Pragiwaksono ada yang DP kata-kata yang selalu kalau orang anak komika mau bikin acara selalu ingat. Dia bilang nggak ada produk yang nggak bisa dijual. Hanya ada Produk yang jual dengan cara yang salah. dijual ke salah tanpa yang salah. Jadi kayak bisa laku sebenarnya tanpa ada kontroversi. Buktinya itu kalau umpamanya semua sekarang sudah kayaknya orang harus cari nama harus dengan cara kontroversi. Buktinya itu. Dia selaku dulu baru viral. Oke. Kalau Andre bagaimana tanggapan? Sebenarnya kalau bilang memecah publik, hari di mana show itu berlangsung kan memang publik lagi berantakan waktu itu, memang lagi kacau. Sekarang pertanyaannya siapa yang bikin kacau? Bukan komika, bukan show itu yang bikin kacau. Memang ada oknum-oknum lain yang membuat akhirnya ada ricu persoalan tertentu. Nah, yang bikin dia akhirnya jadi masuk atau naik ke publik kan karena akhirnya tayang ke Netflix di bulan berbeda. Makanya ada banyak kasus-kasus yang kalau orang mau lihat yang disampaikan Bang Panji itu yang sudah terjadi. Bahkan orang so kayak merasa aman-aman aja sekarang sudah so itu. Nah, tapi ada juga komik yang menggunakan itu sebagai sebuah promo lah, media promo. Ada komika DP show DP judul Musuh Masyarakat. Nah, itu kan nggak ada kasus apa-apa, tapi karena orang tahu pasaran ini atau target dari pembeli. Jadi orang taruh seperti ini DP judul karena targetnya sudah pasti orang-orang yang suka dengan jenis komedi itu. Kita show public enemy masalahnya. Ya, itu ada orang datang. Beda public enemy, ada orang datang. Karena orang datang ke show-nya Andrew, public enemy bikin 2 kali lagi dengan judul yang sama. Di situ datang karena yang selain orang mengikuti Andrew, kemudian orang tahu bahwa materinya ada batasan Andrew yang masih orang bisa ikuti. Yang paling penting itu kan dapat promo, apalagi waktu itu panas-panas di Sulawesi Utara di media sosial tentang politik, tentang apa gitu. Jadi kalau mau dibilang apakah menggunakan untuk kalau orang pakai untuk promo dan supaya tiket itu laku itu betul, kita nggak berani berdusta di bagian itu untuk marketing. Tapi untuk memecah publik itu bukan orang petugas, bukan tugas komika untuk memecah publik kan. Soalnya komika kan yang bersuara begitu. Kan soalnya nggak harus memecah. Orang hanya perwakilan rakyat tuh. Nah, maksudnya begini, kalau orang bicara fakta kemudian Pembicaraan kegelisahan maksudnya. Oke. Karena ada mungkin seorang presenter TV menyuarakan bahas tentang politik yang ini spesifik, nggak mungkin seorang pendeta bahas tentang agama lain yang ini. Jadi ada satu sosok yang harus muncul ke permukaan yang mungkin netral di masyarakat untuk diterima. dengan cara penulisan yang dewasa, yang suka dengan konteks pertunjukan stand up komedi, bukan dengan konteks naik untuk memang cuma mau memecah belah, ya memang tujuannya naik. Oh, kita mau itu demonstrasi. Tapi kalau mau suka dengan daerah yang tenang-tenang, orang muslim masuk ikut sholat Jumat dengan pasnya situ yang kita baru masuk gereja nih, dengan khotbah tenang, mendamaikan. Kalau mau suka masuk daerah stand up comedy, Memang pasti gitu. Datang-datang nggak bisa menyerang fisik, nggak bisa bahas fisik. Berat sekali masa orang stand up komedi mau bikin show nggak bisa bahas fisik sedangkan kampanye boleh pakai fisik. Berarti soal frasa bercanda boleh tapi jangan bawa fisik dan agama, kalau menurut Andrew bagaimana? Anda sering bahas agama?
karena dia expert dan karena dia tahu batasan. Oke. Jadi itu noh harusnya pengetahuan pengetahuan harus cukup dulu untuk membahas sesuatu. Oke. Panji bahas itu karena pengetahuannya cukup dan dia ada di lingkungan yang bisa kasih masukan untuk kalau ini salah mesti di. Berarti kalau seorang komika harusnya nggak masalah nggak masalah kan fisik dan agama dibahas. yang penting batasannya dia tahu batasan pribadi itu. Oke. Ego penampil memang harus orang jaga kedewasaan seorang performance itu paling penting. Kedewasaan penampil, nggak Iya. perlu kedewasaan penonton. Nggak perlu karena penonton datang diundang, penonton datang bukan datang pas makan, orang datang setengah. Orang bikin acara dalam konteks stand up comedy ya, dalam konteks pertunjukan spesial yang orang bicarakan ini. Penonton datang beli tiket untuk nonton penampilan umpamanya penampilannya kita. Oke. Berarti mau tidak mau orang harus terima apa yang kita bilang. Kalau umpamanya jadi argumen di belakang, ya jadi argumen for kita. Oke. Dari Andre bagaimana? Kalau diksinya bahas agama dan fisik, ya kalau dari dia itu cuma Bercanda tapi ya bercara bahwa itu balut dengan candaan. ada persoalan juga di situ. Makanya begini, orang selalu disclaimer dan bikin dia lebih spesifik. Dalam agama apa yang orang bahas. Nah kalau kita tidak membahas agama dan semua dalil-dalil dan doktrinnya. Tidak membahas itu, tidak membahas tentang ketuhanan, enggak di canda. Nah itu salah kalau sebahas begitu. Nah kita bahas tingkah laku orang beragama. Itu yang paling relate dengan orang karena tingkah laku orang beragama itu cukup mengganggu dan dia bersentuhan dengan pola masyarakat sosial. Nah itu yang kita bahas. Jadi bisa kalau umpamanya kena rasa-rasa dengan agama sebelah, Perilaku. Oh ini kita akan bahas, betul. Kita akan bahas karena dia mengganggu kita punya kesentraman sosial dalam sudut pandang itu, tapi bukan agama dan doktrinnya. Fisik. Nah kalau contoh seandainya kita kasih contoh, kita sering briefing orang, kemudian agak cantik begitu no, cantik pakai baju begini, kalau yang sebelah kakak dari mana, cewek juga. Kalau menurut kita dia tidak terlalu cantik, kita nggak akan bilang dia jelek, tapi kita akan bilang oh tak masih hidup gitu. Ya saya kita nggak langsung kita kan nggak bagus kalau sila yang begitu. tapi juga yang sering sekali muncul sekarang kayak bilang, komedian sekarang bercanda fisik sama dulu kok zaman warkop. Warkop bukan komika, bukan stand up komedian. Terus waktu warkop kenapa selalu yang siang mono? Ya, karena ada problem itu salah satunya. Terus kenapa harus ada cewek-cewek cantik di event? Itu kan fisik, cuma ya itu aja nanti harus ya sedia kalau sudah tersinggung memang susah mau Saya bilang juga begini dulu bahwa komedi itu kan ada yang sempat heboh, Kang Soleh Solihun dan seorang profesor itu high jokes adalah tidak butuh korban. Nah itu kesalahan terbesar dalam statement itu bahwa komedi itu butuh korban candaan. Makanya terang selain memilih orang yang menjadi korbannya. Oke, berarti di mana komedi pasti ada yang jadi korban. Kalau kita memutuskan untuk kita ya bisa. Oke. Komedi harus ada korban, memang harus korban. Iya. Padahal nggak akan lucu. Nggak akan lucu. Orang lihat orang tapalisi karena pisang, orang tetap Korban. dia korban. Oke. Itu harus ada. Ini ada yang superior, ada yang Terlalu sama-sama alami. Ada orang teman, maksudnya perempuan secantik apapun, tapi kalau dia tapalisi di muka patoran kan lucu. Ya, oke. Yang terakhir ya, karena orang terwaktu habis ini, apa yang akan disampaikan, ada closing statement dari masing-masing orang komika ini. Andre dulu. Kalau diskusi kita ada terkait dengan serius sebenarnya, ya lebih bagus bikin nonton dulu full Bang Panji, kemudian boleh juga nonton klarifikasinya Bang Panji terkait dengan serius baru yang viral-viral saat ini lah. Kalau dari kita sebagai komika di zaman yang sekarang ini, kita justru ada sedikit bukan takut sekali, tapi sedikit ketakutan untuk buat materi yang mungkin beresiko. Kita juga masih memikirkan bahwa ini beresiko atau tidak. Jadi juga jadi pelajaran buat orang komika untuk semakin hati-hati, untuk tidak barbar, untuk lebih itulah artinya penulisannya kan, orang berdasarkan penulisan, orang punya teknik. Oke, berarti dalam hal ini Andre agak netral begitu ya. Ada yang disetujui, ada juga yang kurang setuju dengan mensreanya Panji.
Kalau secara show-nya Ah. kita setuju. Oke. Statement-statementnya itu kita setuju. Oke. Tapi mungkin Cara penyampaiannya tadi kan bilang iya, maksudnya untuk cara penyampaiannya karena dia seorang Panji, kita setuju karena memang dari dulu Bang Panji begitu. Tapi seandainya hal itu diberlakukan ke kita, nah kita tidak langsung setuju, kita tidak mampu. Bedanya Ali. oke. Betul, bedanya Ali. Kalau dari Andrew bagaimana? Kalau dari kita ya untuk menyaksikan pertunjukan, kayaknya orang harus filter dari diri masing-masing. Oke. Kayak rupa di TV kan ada yang tontonan untuk anak, ya ada tontonan olahraga, ada yang parental, Guide. guide. Hmm. Kalau stand up comedy, kalau umpamanya sudah tahu darah tinggi atau sudah tahu Jangan bau nih. kita ini fans sekali ini tokoh politik ini, Ah. sejalan bau nih kalau umpamanya begitu. Atau kalau mau bau nih harusnya orang bau nih ya DP tujuan untuk terhibur. Oke. Jangan orang bau nih DP tujuan untuk mau cari mana yang boleh orang mau tuntut. Oke. Mensrea itu hanya jahat. Jadi tolong kalau umpamanya menonton stand up comedy datang untuk memang untuk mau tertawa, cari hiburan. Oke, Karena baik. itu pertunjukan untuk hiburan bukan formu menyerang sebenarnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Andre dan juga Andrew. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu bentuk ekspresi ya seorang komika dan memang dikatakan tadi ini namanya juga komedi, pasti selalu ada yang akan jadi korban. Ini tergantung yang bagaimana penontonnya supaya boleh tahu nih tontonan ini cocok enggak, kalau enggak cocok jangan Mbak Uni begitu ya. Dan mudah-mudahan sampai saat ini negara masih menjamin kebebasan berpendapat dari rakyatnya. Sampai di sini dulu sampai perjumpaan di bincang-bincang edisi kali ini. Saya Regina Mangke pamit undur diri, kawan TV Torang TV.